MBG bagus Pak, pelaksanaannya yang jadi masalah. Apa masalahnya? Masa ada satu orang bisa punya dapur MBG 20, 40? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? MBG bagus Pak, tapi sayangnya diberikan kepada orang yang tidak kompeten. Dalam Islam sudah dijelaskan oleh Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sebelum ada peradaban di dunia barat. Nabi sudah mengatakan, apabila sebuah urusan kau serahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kelihatan MBG. Ahli serangga diurus-urus mengurus dapur. Kontraktor pergi ngurus dapur. Akhirnya banyak keracunan. Cuma kalau kita bicara begini dianggap musuh negara. Bukan kami. Kami cinta negara Pak. Dalam Islam ada konstitusi kami ada 2. Quran hadis. Dalam konstitusi kita dalam hadis. Nabi katakan. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian dari iman. Bagaimana kami mencintai negara? Kami koreksi ketika salah. Diluruskan. Bukan kami benci. Tapi kita luruskan. Kenapa? Karena kami ingin negara ini baik. Di sini kami hidup, di sini kita mencari nafkah, di sini kami berdakwah, di sini kami ingin dikubur secara terhormat di tanah Indonesia ini. Maka ketika kita mengoreksi, jangan lagi dianggap musuh negara, apalagi sampai diusir keluar. Inilah cara kita. Ini tidak enak didengar, tapi ini bagian dari cinta kita kepada negara. Kenapa kami harus ngomong begini? Anggota DPR tidak ngomong. Coba kalau anggota DPR ngomong, ngapain kita ngurus? Lebih kami dakwah. Dari masjid ke masjid. Tapi anggota DPR tidak ngomong. Coba kalau anggota DPR ngomong. Ketua komisi, ketua fraksi, ketua partai ngomong tentang ketimpangan negara. Ngapain mahasiswa turun ke jalan? Lebih baik mereka kuliah baik-baik, sarjana dia kuliahkan, dia bantu orang tuanya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kerukunan bukan slogan, tapi kebutuhan kita semua. Kerukunan, harmoni bukan sekedar ucapan, tapi memang harus kita laksanakan karena semua kita membutuhkannya, apapun agama, suku dan bangsa. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penghormatan khusus Pak Gubernur, alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Biasanya pejabat kalau sudah agak lama izin pamit. Alhamdulillah ya, sekarang masih sibuk ya. Kita tes masih semangat atau tidak ini? Di sini senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang, la 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 la. Oke, itulah tadi TK Pertiwi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, suatu kali ini kafir Quraisy, Pak Gubernur, stres lihat Muhammad. Dakwanya makin dimusuhi, makin banyak pengikutnya. Makin diboikot, makin simpati orang. Maka datanglah utusnya Abu Lahab. Pamannya sendiri Nabi Pak Gu. Kau pergi ya, Amr bin As. Tanya itu apa maunya Muhammad. Datanglah Amr bin As kepada Muhammad. Ya Muhammad, capek juga kita ini bertengkar. Sama-sama kita satu ras. Bagaimana kalau kita damai? Apa maksudmu? Begini Muhammad. Hari ini kami sembah Tuhanmu. Besok kamu lagi sembah Tuhan kami. Aman toh? Bukan Nabi yang jawab Pak Gu. Allah yang langsung jawab. Yaitu surah Al-Kafirun yang sering kita dengar. Lakum dinukum walyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan lakukan apa yang kamu yakini, kami juga lakukan apa yang kami yakini. Itulah toleransi. Memberikan mau kau sholat, mau kau akui Tuhanmu 9, Tuhanmu 10, Tuhanmu 1, terserah. Saya tidak urusin. Maka kode etik dalam Quran itu dikatakan, jangan kau menghina Tuhan-Tuhan mereka. Itulah toleransi.
Bagi saya, bukanlah Ustadz mengucapkan Om Swastiastu apa? Nanti salah. Ustadz ya tampillah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendeta di situ. Apa? Selamat pagi, salam. Itulah toleransi. Karena kalau semua ucapkan bingung kita. Apa agamanya ini orang? Iya kan? Itulah toleransi. Memberikan kebebasan kepada orang menjalankan agamanya. Itulah toleransi. Dalam Islam, Pak Susanto, dalam Islam itu, kalau berhubungan ibadah haram. Saya tidak boleh masuk ke gereja lalu bakar lilin. Haram. Kenapa? Itu bagian dari ibadah. Saya tidak boleh masuk ke gereja untuk apa itu? Memuji-muji Tuhan yang ada di situ. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu berkaitan ibadah. Tapi kalau saya sekedar datang saja dengar pidatonya Pak Pastor Pendeta, boleh. Kalau cuma sekedar datang mendengar, apalagi kalau cuma sekedar ikut lomba Natal misalnya. Apa lombanya? Lomba bedu. Atau lomba menyanyi. Silakan, karena tidak ada kaitan dengan ibadah. Intinya toleransi dalam Islam, kalau berkaitan ibadah, haram. Kalau berkaitan muamalah, hubungan sesama manusia, boleh. Jaga pos ronda, sama-sama kita jaga kerukunan, boleh. Jual beli, boleh. Silakan, itu tidak dilarang dalam agama. Kalau mau perlihatkan bagaimana toleransinya sebuah agama, lihat konstitusinya. Islam jelas. Lakum dinukum wal yadin. Apalagi dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika penaklukan Palestina sekarang namanya. Datanglah Umar bin Khattab masuk ke Palestina. Lalu masuk waktu sholat. Umar bertanya kepada pendeta. Pak pendeta, saya mau sholat ini. Di mana bagus saya sholat? Apa kata pendeta? Silahkan masuk ke gereja. Sholat. Apa kata Umar? Bukan dilarang saya sholat di gereja ini. Kalau saya sholat di gereja ini, saya takut nanti pasukanku ambil gerejamu. Lebih baik kau tunjukkan saya di mana tempat bagus. Maka ditunjukkanlah oleh Pak Pendeta, itu tempatnya Nabi Isra Mi'raj. Di sini. Maka Nabi Umar bin Khattab perintahkan waktu itu, bangun masjid sebagai monumen. Di sini Nabi Isra Mi'raj. Mau lagi lihat bagaimana Islam memperlakukan kaum minoritas. Waktu itu Umar bin Khattab sebagai pemimpin, presiden, Amirul Mukminin namanya sekarang. Ada di depan istananya Amr bin As ini gubernur. Di depan istananya ada rumah gubuk. Mengganggu pemandangannya rumah gubernur. Ini tidak enak ini. Masa rumah gubernur ada gubuk di depannya. Panggil Pimpro. Kalau sekarang. Hati-hati Pak Gubernur, banyak Pimpro itu salah main selisih banyak-banyak. Dan banyak penjilat di depan Pak. Siapa. Oh hati-hati Pak. Ini biasa ini yang mendorong gubernur masuk penjara Pak. Dipanggil lain kali kita bahas itu. Datanglah itu. Bagaimana caranya supaya digusur itu rumah? Kita bikin masjid lah. Alasan bikin masjid. Panggil si Yahudi. Kaum minoritas. Yahudi. Ya. Pak Gubernur punya program mau membangun masjid di depan sini. Jual rumahmu. Enggak. Kami ganti untung. Bukan ganti rugi. Ganti untung. Misalnya kalau harga rumahmu 10 dirham, kami beli 100 dirham. Enggak mau saya. Ini rumahku saya suka. Dalam hatinya kok Pimpro nih banyak juga bicaranya ini. Sudah, mau atau tidak gusur? Gusur rumahnya Pak. Sedih nih orang Yahudi. Maka dia jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Ketemu Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab, jangan bayangkan seperti presiden sekarang ada istananya. Umar bin Khattab lagi tidur di bawah pohon kurma. Tidur seperti ini. Yang bertanya, Tuhan, kau tahu Umar bin Khattab? Kenapa? Di mana rumahnya, istananya? Istananya ada rumah anak yatim piatu.
Pengawalnya, fakir miskin dan janda-janda tua. Mana Umar? Ya saya. Oh, mana Umar? Kenapa kamu? Mau melapor ini. Apa lapor? Itu Gubernur Amr bin As, dia gusur rumah saya. Kenapa bisa? Katanya mau bangun istana. Saya sudah ditawari ganti runtun, tapi saya tidak mau. Dia seenak-enaknya saja. Oh begitu? Iya. Kalau begitu kau ambil itu tulang di tempat sampah. Pak Gubernur, Pak Presiden, saya bukan mau cari tulang. Anda usah banyak bicara, ambil aja itu. Ambil itu tulang, lalu Umar bin Khattab keluarkan pedangnya. Dia gores. Dia gores itu tulang dengan pedangnya, dibungkus. Bawa kamu salam saya sama Amr bin As, sampaikan ada salam dari Umar bin Khattab. Bingung ini. Pak, saya jauh-jauh ini jalan kaki bukan mau bawa tulang. Sudah, kau bawa saja itu, sampaikan salamku sama dia. Pulanglah dia sampai di Gubernur Amr bin As. Pak Gubernur, ya. Ini saya melapor dari Umar bin Khattab. Ini ada titipannya. Dibuka bungkusan itu tulang. Begitu dilihat Amr bin As, dia pegang itu tulang, gemetar dia Pak. Jatuh, terkumpul, tersungkur. Saya pura-pura, saya tes Bapak ngantuk atau tidak. Ya, masa tersungkur saya tidak tahu, dokter ini ya. Aja tambah bingung ini Yahudi Pak, tambah bingung apa maksudnya nih? Saya jelaskan kau. Ini teguran keras dari Umar bin Khattab Bapak Presiden. Apa maksudnya? Itu tulang, apa pesannya? Sekarang kamu jadi gubernur, tapi suatu saat pasti kau jadi tulang. Maka sekarang kau jadi gubernur, berlaku luruslah seperti garis yang ada di tulang itu. Kalau kau tidak mau berlaku lurus, saya pedangku akan luruskan kamu. Begitu? Iya. Panggil kembali kontraktor. Kontraktor. Bangun kembali. Lalu dia bilang, begitukah keadilan dalam Islam? Iya, saya hilaf. Dia bilang, ambil sudah ini. Saya bangun kembali. Itulah keadilan dalam Islam. Bapak pernah dengar ceritanya kontraktor di gubernur, Pak Gubernur? Kontraktor di akhirat. Belum pernah dengar cerita kontraktor di akhirat. Jadi kan ini kontraktor Pak. Aku SMS antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kata penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ Mas Bro? Dia bilang, nggak ada jadi sini di blender terus kita. Nggak ada jam istirahat. Bukannya banyak artis di situ. Dia bilang sudah hancur mukanya di sini. Bagaimana kabarmu di surga? Oh mantap bro, enak di sini. 1 laki-laki 7 bidadari Pak. Bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Kata penghuni neraka. Boleh aja sih, tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan cerdas-cerdas Pak. Gampang. Maksudmu? Begini, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari Pak Gub. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efisien dan efektif. Sampailah dia di tengah di neraka, dari jembatan neraka. Dia intip dari surga, dari neraka di surga. Kenapa belum selesai? Malah ndak goyang-goyang itu proyeknya. Teriaklah nih dari neraka. Mas Bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami dari neraka sudah selesai seperti perjanjian sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran, tidak tahu kalkulator dia Pak. Pak Gub, waktu saya cerita ini ketawa lah teman saya anggota DPR. Ketawa dia Pak. Langsung saya bilang, kau pernah juga dengar anggota DPR di akhirat? Jadi Pak Gubernur, masuklah ini anggota dewan dalam surga. Dilihat sama Pak Imam. Kenapa itu anggota dewan masuk dalam surga? Dia datang protes ke malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa bisa masuk itu? Saya tahu dia korupsi itu waktu di dewan. Apa kata malaikat? Nggak usah kau ribut, dia cuma reses.
Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa? Buat apa? Susah Susah itu. ada gunanya. Apa artinya Ustadz? Kalau kamu sudah tahu masalah kalau kau menikah beda agama, jangan cari susah. Itu susah, kau tidak cari saja dia datang. Apalagi kalau kau sudah cari, cantik Ustadz. Ada yang cantik juga, cuma aja dia bilang, aku kehilangan cinta. Bukan kehilangan cinta, kau kehilangan akal sehat. Apa dia bilang? Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Nah kau hujan saja kau sudah lari. Mana ceritanya? Adik-adik sekalian, jangan cari masalah hanya karena soal cinta. Kau bilang cantik, ada seagamamu yang cantik. Kau bilang kaya, ada seagamamu yang kaya. Ngapain cari masalah? Memang bisa, tapi lebih banyak susahnya. Pertama, ketika kau menghadapi kesusahan ketika anakmu nanti lahir. Ikut mamanya, marah bapaknya. Ikut bapaknya, marah ibunya. Akhirnya anak gado-gado. Sudahlah. Itu cuma kamu kehilangan akal sehat. Baru 2 bulan anak-anak pacaran Pak Gubernur. Memang kayak bilang beleng-beleng. Baru 2 bulan pacaran sudah panggil papi mami. Pret. Waduh. Wah, sama cowoknya sopan betul. Terserah abang lah. Sama bapaknya kalau jabat tangan dia tidak cium Pak Gub. Dia coba begini. Sekali sama cowoknya. Tidak usahlah. Kamu cuma kehilangan akal sehat. Apalagi soal media. Media. Itu dalam Islam sudah jauh 1400 tahun yang lalu. Sudah diajarkan dalam Islam. Fatabayyanu kata Quran. Bertabayyun. Jangan sampai kata Al-Hujurat. Jangan sampai kau menyebarkan kerusakan. Contoh lagi, datanglah Abu Hurairah. Pak Gub, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bahasa Arab yang artinya bapaknya kucing. Kenapa? Banyak sekali kucing dia pelihara Pak. Tapi bukan kucing garong. Dia datang, Abu Hurairah lari-lari ke pasar. Ditahan sama Umar. Abu Hurairah mau kemana? Kayak penting sekali. Ada pengumuman saya mau sampaikan ini. Apa? Barusan saja saya dengar dalam pengajian. Nabi mengucapkan. Siapa yang syahadat. Yakin sampai mati. Pasti masuk surga. Yang benar aja Nabi masa bilang begitu. Iya barusan saya dengar. Tunggu dulu deh. Saya tidak percaya kamu. Ayo kita kembali ke Nabi. Ini dalam dunia jurnalistik namanya check and recheck. Dalam dunia Islam namanya tabayyun. Bahasa Indonesianya klarifikasi. Sini kau kata Umar. Sampai kapan Nabi? Ya Rasulullah. Katanya Anda ucapkan siapa yang syahadat. Yakin sampai mati pasti masuk surga. Iya. Harus saya bilang. Terus kenapa Umar? Masalahnya ya Rasul ini Abu Hurairah dia mengumumkan di pasar. Apa masalahnya? Nanti bahaya. Kenapa? Orang salah paham kalau orang awam. Yang penting syahadat biar rampok masuk surga. Yang penting syahadat biar berzina masuk surga. Yang penting syahadat biar menjudi masuk surga. Salah paham umat ini. Tidak boleh sembarang ucapkan ini. Nabi katakan, oh ya betul juga. Abu Hurairah, jangan kau umumkan di pasar. Bahaya, lebih besar mudaratnya. Dari sinilah kemudian muncul dalam prinsip Islam. Likulli maqam maqal, wa likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Jadi kalau lihat pidato, lihat dulu. Oh salah paham orang ini nanti. Bicara poligami. Betul kau mampu. Memang poligami sunnah.
Tapi yang lain kau tidak lakukan. Nabi poligami, tapi sholat malamnya tiap malam tidak pernah lepas. Nabi poligami, karena Senin Kamisnya tidak pernah lepas. Nabi poligami, tidak pernah kasar mulutnya. Kamu sholatmu hanya cuma hari Jumat. Itu aja paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, mau poligami, pret. Jadi lihat dulu, jangan salah. Nah, kita dapat berita, tabayun dulu, benar enggak ini? Dan itu sekarang Pak, Bapak ingat itu kisahnya Ibrahim. Mbak Ibrahim kan, waktu ditinggal istrinya Siti Hajar, Ibrahim kata Islam, Abraham kata non-Muslim, ya kan? Ismail kata orang Islam, apa kalau Katolik apa? Nah, pokoknya saya jangan campuri orang lah. Nah, lalu kan ditinggal itu istrinya Siti Hajar sama Ismail. Ismail lagi kecil-kecil, balita lah sekarang, kehausan Ismail. Lalu Siti Hajar melihat cari air, dia lihat kayak ada air yang kita sekarang sebut dengan fata morgana. Dia datang, bukan air, lihat lagi, bukan air. Itulah sekarang yang menjadi pelajaran ibadah dalam Islam, namanya sa'i ketika haji, melempar 3 jumroh. Sa'i namanya. Yang dilihat Siti Hajar waktu itu namanya fata morgana. Kita sekarang kehidupan sosial ada fata morgana. Apa fata morgana? Itulah AI, bukan sa'i, AI, artificial intelligence. Itu dia. Banyak sekarang, saya selalu jadi korbannya Pak Gub. Muka-muka saya, suara-suara saya, video-video saya. Tapi apa dijual? Obat kuat. Itu menghina itu. Saya masih kuat Pak Gub. Masih bisa 5 kali 1 hari Pak. Salah paham lagi nih bapak-bapak. 5 kali ceramah. Coba. Kalau dia jual air zam-zam, masuk akal lah Pak. Jual tasbih saya tidak protes. Obat kuat Pak. Itu hati-hati, tabayun. Cek and recheck. Ketika ada, benar sekalipun dalam Islam, tidak boleh kau sebarkan kalau dia mengancam kemaslahatan. Kau lihat itu ada video. Wah, kalau saya sebarkan ini di Manokwari, hancur orang Bugis dikejar. Betul itu video ada, tapi kalau kau yakin ini bahaya untuk toleransi, bahaya untuk keberagaman, bahaya untuk persaudaraan, berpahala kalau kau tidak sebarkan meskipun itu benar. Malah dosa kau sebarkan meskipun itu benar. Itulah yang disebut tabayun. Mumpung saya ingat Pak Gubernur, saya atas nama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara kami yang ada di tanah Papua yang menerima perantau Bugis Makassar datang di tempat ini. Berapa banyak orang Bugis Makassar datang cari nafkah di sini, dan kalian harus bersyukur karena orang tanah Papua mau menerima kalian dengan lapang dada. Apa lagi? Habis. Siapa bilang susah dilaksanakan, gampang diucapkan? Buktinya saya Pak. Yang susah kalau kau tidak mau menerima perbedaan. Selama terima perbedaan, pasti, dan perbedaan dalam Islam itu disebut sunnatullah. Apa susahnya Allah kasih sama semua kulit kita? Apa susahnya Allah kasih seragam semua agama kita? Maka Al-Quran mengatakan, kenapa bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Lita'arafu, kata Allah dalam Quran, supaya kalian saling mengenal. Oh, ada orang Chinese yang kulitnya putih. Maka ibu-ibu seperti ibunya Ibu Susanto, bersyukurlah ibu karena warna kulitnya putih. Tidak perlu skincare. Betapa banyak ibu-ibu orang Bugis habis duitnya jutaan tiap bulan untuk kasih putih mukanya. Mukanya sudah putih, lehernya hitam. Maka ibu-ibu Tionghoa bersyukur dari lahir ibu sudah putih. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah putih mukanya, jangan pula menghina kaum pribumi karena mereka lah yang kerja untuk ibu.
Bagi yang Allah takdirkan banyak tokonya seperti Pak Susanto, jangan meremehkan pribumi, karena tidak mungkin orang-orang Tionghoa yang mau menjaga tokonya Bapak. Pasti ada orang pribumi. Maka kalian orang pribumi hormati orang Tionghoa, karena ada lapangan kerja dari mereka yang buka toko. Itulah disebut toleransi. Apa susahnya? Yang susah kalau kau tidak mau menerima perbedaan. Nah, pasti beda. Ini aja kita beda. Kenapa kita makan enak? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi seri. Coba bayangkan kalau semua gigi seri kita punya gigi, Pak. Bagaimana kita mau makan? Makan daging. Lama baru selesai, Pak. Atau semua gigi kita gigi geraham. Bagaimana kita mau potong itu sayur, Pak? Itulah hebatnya. Selain itu, kenapa makan enak? Karena masuknya bareng-bareng. Bersatu itu nasi. Bayangkan kalau dia masuk satu-satu itu nasi, Pak. Kapan selesainya makan, Pak? Itu enaknya bersatu. Dan Islam, bodoh kalian, keliru kalau tidak tahu makna persatuan. Kenapa Nabi hampir mewajibkan salat berjamaah? Karena di situ uhuwah, persaudaraan. Coba lihat kalau kita salat berjamaah, apapun bahasamu, tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Coba kalau pakai bahasa masing-masing, Pak, mana bisa jalan berjamaah? Yang jadi yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Pak. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari tanah Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malupuh. Saudara kita datang menyusul Pak Masbuk. Saudara kita dari penjual martabak. Penjual nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Takbir berikutnya. Saudara kita dari Toraja Mu'allam. Masuk Islam, dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallah ta'ala tonggo gajah. Terakhir, Pak, penjual onde-onde Betawi, anak gaul dari Jakarta, dia pakai bahasa Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba kacau kan? Iya kacau. Maka heran kita kalau ada orang Islam tidak tahu toleransi. Dan dalam Islam kalau kita salat berjamaah, itu kan diajarkan bagaimana hidup rukun. Kata Nabi, kalau kau datang berjamaah ke masjid, pakai parfum, pakai sikat gigi. Untuk apa pakai parfum? Apakah parfummu sampai kepada Allah? Tidak. Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Itu tujuannya apa? Kemaslahatan. Jangan sampai bau mulutmu, bau ketekmu mengganggu orang di sampingmu. Bayangkan Pak Gubernur, sampai bau badan pun dalam Islam jangan sampai mengganggu tetanggamu ketika kau sholat. Bayangkan kalau dia tidak sikat gigi 3 hari. Bau badan pula takbir. Allah Akbar. Bismillah. Kau husu dengan bacaan orang di sampingmu. Itulah Islam, Pak. Nah, dalam Islam sangat diatur semua itu. Berjamaah. Saya heran ada orang rajin berjamaah, tapi di kompleks tidak ada yang senang. Kalian bukan orang mulia. Kata Nabi, ditanya, siapa di antara kalian yang paling baik? Apakah yang tahajud tiap malam? Apakah yang puasa Senin Kamis? Lah, bukan, kata Nabi. Apa? Hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan saya contohkan di kompleks saya. Saya tradisi orang Bugis. Istri saya ajarkan. Kalau bikin kue, bikin yang banyak. Tetangga saya lebih banyak Tionghoa. Bawa kue, dia bawakan saya. Bikin kue dari kampung, bawa ke tetangga. Non muslim, Tionghoa, saya kasih. Ada ikan dari kampung, kasih. Alhamdulillah, saya kirimkan kue, datang juga ginseng. Obat kuat. Saya bilang, Koko, saya masih kuat. Kan enak kalau begini, Pak. Nggak ada
Saya tidak setuju kalau orang mengatakan susah menerapkan toleransi. Yang susah kalau kalian tidak mau menerima perbedaan. Apa susahnya toleransi? Boleh dalam Islam. Kalau kita berjamaah, dalam bertetangga dalam Islam. Apa kata Nabi? Kalau kalian bertetangga, coba lihat. Kalau bertetangga dalam Islam, itu kalau saya tanam pohon. Ini pohon misalnya, ini pagar. Nah, ranting dahan pohon saya nyebrang ke tetangga. Dan tetangga itu non-muslim, apapun muslim atau non-muslim, dia kalau bertetangga dia keluar, maka yang keluar dari pagar itu haknya dan miliknya tetangga, Pak Gu. Jadi kalau pohon ranting nyebrang, bukan lagi saya punya, kalau nyebrang tetangga, pagarnya. Datang mahasiswaku Bante. Dia bilang, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Saya bilang, lain ceritanya itu cilaka. Iya kan? Maka mari hidupkan toleransi. Tidak ada pilihan, kita harus menerima perbedaan. Apa lagi pertanyaan berikut? Bagaimana harus menerima bertentangan dengan agama? Kalau bertentangan dengan agama sudah samarta tadi. Bertentangan dengan agama, janganlah kau maki yang berbeda. Orang berbeda kita hargai. Maka anak saya, Ece namanya Pak Gub, saya ajarkan dengan lagu. Misal mengajarkan akidah. Dalam Islam akidah tidak boleh tawar-tawar. Ada kan lagu waktu kecil kita diajarkan, topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Saya ajar, saya ganti akidah. Maka adik-adik dari kecil kita ajarkan akidah anak-anak kita. Saya ganti itu, Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Saya ajarkan. Nah, di Indonesia itu ada 5 Tuhan. Tuhanmu Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhanmu. Meskipun beda Tuhanmu orang lain, tidak punya hak kau hina Tuhannya orang. Itu diajarkan dari kecil, Pak. Itulah enaknya lagu-lagu zaman dulu kita kecil kan enak. Bicara lagi soal rezeki akidah. Saya ajarkan akidah soal rezeki. Anak, kau tahu cicak? Tahu. Apa dimakan cicak nak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak masuk di akal. Satu di dinding, satu terbang. Ting, 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 ting. Tapi apa kata lagu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan lagu, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah dia. Nak, jangan kau risau soal rezeki. Jangan kau ganggu rezekinya orang. Jangan kau pernah cemburu rezekinya orang. Karena kamu punya porsi tersendiri. Kenapa pada Ustadz banyak ibu-ibu sekarang pinjol? Bukan karena dia miskin, tapi seleranya terlalu tinggi. Tidak ada orang mati kelaparan di tanah Papua. Lalu kenapa banyak pinjam? Karena seleranya terlalu tinggi. Ibu-ibu dulu gaji suami tidak jelas, tapi bisa punya rumah, punya tanah, meskipun gajinya tidak jelas. Kenapa sekarang umat Islam ibu-ibu ada gajinya suaminya jelas tiap bulan, tidak punya rumah? Kenapa? Gaya hidup. Ibu-ibu dulu cuma 3 pancinya. 1 panci memasak nasi, 1 panci masak air, 1 lagi untuk goreng-gorengan. Sekarang, waduh. Ibu Mariani, Ibu Susanto, banyak sekali. Sekarang pancinya ibu-ibu bingung saya. Ada panci anti gores, ada menggoreng tanpa minyak, tidak masuk akal sudah ini. Dan anehnya, banyak pancinya tidak memasak. GoFood. Ini semua bukan karena kamu miskin, bukan karena Allah tidak kasih kamu rezeki, tapi kamu gaya hidup. Ibu-ibu dulu kalau mau minum, dia masak air. Sekarang apa? Semua botol. Ibu-ibu dulu tidak pernah kenal namanya susu kaleng. Karena sekarang susu kaleng. Susu kaleng berapa ratus ribu. Sudah cukup belum? Mesti kamu beli lagi dotnya. Mesti 5 dot. Beli lagi botolnya. Beli lemari tasnya. Berapa memang ratus ribu habis duitmu hanya untuk itu. Coba kalau pakai ASI. Higienis, praktis, ekonomis. Selesai.
Ya, selesai Pak. Lebih airnya kasih sebagian suamimu. Iya toh. Ya, masya Allah ya.